Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'aduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lud'ul ma'adim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka illal masir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore. Hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah program acara yang kami hadirkan setiap hari Jumat, yaitu sebuah acara penyejuk kalbu. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah ataupun ceramah agama yang tentunya dengan tema ataupun bahasan yang berbeda setiap minggunya. Dan selain itu, selain Anda dapat mengikuti tausiah ataupun ceramah agama, kami ajak Anda juga untuk menikmati beberapa lantunan nasyid, di mana sore hari ini tim Izan Nasyid yang akan hadir juga dalam penyejuk kalbu edisi hari ini Jumat 3 Mei 2013 bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1434 Hijriah. Ya, dan pemirsa, sore hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan melalui akidah, ibadah, dan juga akhlak. Kemarin baru saja kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tentu banyak hal yang harus kita cermati dan menjadi PR bagi kita semua mengenai pendidikan, di mana tujuannya menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan juga yang berkarakter. Nah, inilah yang akan kita bahas sore hari ini, bagaimana kita tingkatkan pendidikan generasi kita. Karena kalau kita lihat saat ini generasi muda kita, mereka terdidik tapi ternyata mereka juga tidak sedikit yang mengalami degradasi moral gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan coba bahas mengenai pendidikan melalui akidah, ibadah, dan akhlak bersama narasumber kami, yaitu Ustadz H.M. Ridwan Hasbi LC MA. Beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, insyaallah. Baik, insyaallah ya. Ustadz, sore hari ini kita akan berbincang mengenai pendidikan melalui akidah, ibadah, dan juga akhlak ya. Setiap orang pasti ingin mendapatkan pendidikan, karena pendidikan ini kan tujuannya menciptakan pribadi yang baik begitu ya. Baik dari akidahnya, ibadahnya dan juga akhlaknya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit gambaran. Sebetulnya pendidikan itu memang hak setiap orang dan tanggung jawabnya siapa, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dalam dialog di TVRI yang mulia ini tentang persoalan pendidikan melalui akhlak, ibadah, dan akidah. Maka dalam hal ini
kita akan melihat bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran ada istilah at-tarbiyah, itu juga artinya pendidikan. Kemudian ada namanya at-ta'lim, itu pengajaran, termasuk bagian dari pendidikan. Kemudian adanya at-ta'dib, itu juga pendidikan. Tapi banyak sekali berkaitan pendidikan ini adalah bagaimana kaitannya dari orang tua kepada anak, dan pada satu sisi kepada pemerintahan dalam secara hukum kepada generasi yang akan datang. Sehingga sampai Allah mengatakan wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi sesudah kalian generasi yang lemah. Berarti kalau generasi lemah, kita harus mempersiapkan generasi yang kuat. Kuat dalam segala hal. Kuat imannya, kuat akidahnya, kuat jasadnya, kuat akalnya, kuat ilmunya. Kalau kuat dalam konsep secara umum, berarti pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau dalam kita kaitkan dengan hari pendidikan nasional yang sekarang ini, maka sebenarnya ini hari ini memperingati pendidikan. Hari pendidikan artinya memperingatkan kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan ditetapkan pada pemerintah saja, tapi bisa dikaitkan dengan kewajiban dari pribadi atau kelompok. Sehingga setiap orang di dalam kehidupannya harus bertanggung jawab terhadap generasi akan datang. Sebab apabila generasi kita akan datang ini tidak pernah kita didik, maka mereka akan terkebelakang. Apalagi di dunia kontemporer sekarang ini, apalagi dalam bentuk peradaban yang berkembang, kita akan menyaksikan kalau tanpa ilmu, maka tidak akan sampai kepada yang diinginkan kemajuan itu sendiri. Maka disinilah Islam meletakkan bahwa pendidikan itu adalah berkaitan dengan transformasi keilmuan di dalam seorang anak, kemudian bagaimana membentuk nilai-nilai. Kalau dalam bentuk secara katakan membentuk karakter. Karakter itulah yang melalui pendidikan itu sendiri. Oke. Jadi memang secara universal gitu ya. Iya. Tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Iya. Tapi mungkin kita mulai dulu dari unit yang terkecil, itu keluarga begitu. Iya. Ustaz, di mana yang bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya adalah orang tua. Iya. Nah, seperti apa nih peran yang harus dimainkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Karena kan mereka nantinya yang akan meneruskan kehidupan berikutnya begitu ya. Iya. Saya melihat begini. Pendidikan itu ada dua bentuk. Ada namanya pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal, kita akan dihadapkan kepada bentuk pendidikan itu sendiri. Artinya ada waktu, ada masa telah ditetapkan, ada tempat yang ditetapkan, itu formal. Tapi ada pendidikan non formal, itu sebenarnya masa dan waktunya sangat luas daripada pendidikan formal. Kita bandingkan saja. Ketika anak pergi sekolah jam 7 dan pulang jam 1, hanya berapa jam sini. Tapi ketika pulang dari sekolah, sampai besok pagi dia berangkat sekolah, itu lebih panjang lagi. Berarti pendidikan non formal ini artinya yang terpenting adalah bagaimana peran rumah tangga di sini. Bahkan perlu kita katakan benteng daripada membentuk seorang anak itu adalah rumah tangga. Maka apabila kata rumah tangga itu hancur, biasanya generasi hancur. Maka apabila rumah tangga itu rusak, maka anak-anak juga akan ikut rusak. Maka peran orang tua ini sangat kuat. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah anak-anak kalian, sungguh mereka itu hidup bukan masa kalian, tapi masa akan datang. Kalau saya katakan, mereka anak kita tidak hidup tahun 2013. Tapi mereka hidup 10 tahun, 20 tahun akan datang. Artinya apa? Kalau kita merasakan di zaman kita sekarang ini, dekadensi moral, mulai hancur, kerusakan mana-mana, kita rasakan sangat pedih. Kalau anak kita tidak didik, bagaimana 10 tahun akan datang? Berarti lebih hancur. Tapi kalau kita sudah persiapkan, kita mulai dari rumah, secara non formal, kemudian peran orang tua, insya Allah akan terbentuklah generasi yang kita inginkan. Oke, tadi Ustadz katakan kalau misalnya sebuah keluarga gitu, pendidikannya kurang baik gitu ya, anaknya juga akan tidak baik begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kan kita lihat saat ini Ustadz, yang namanya tawuran, kemudian ada juga kasus kemarin ini seorang
siswa yang akan menempuh ujian nasional Ya. dengan berani datang ke paranormal begitu, katanya supaya diberikan kemudahan bisa mengikuti ujian nasional dengan baik. Nah, Ya. apakah ini juga mengindikasikan bahwa pendidikan di dalam keluarganya itu tidak baik atau memang bahkan orang tuanya membiarkan saja? Iya. Ada suatu hal yang harus kita lihat adalah disebut dengan suri teladan. Contoh, kalau istilah Arab di dalam bahasa Arab kata ad-qudwah. Contoh itu suri teladan yang pertama kali dilihat oleh anak siapa itu? Kedua orang tuanya. Cerminnya orang tua. Berarti kalau seandainya anak itu sebelum ujian nasional pergi paranormal, mungkin orang tuanya demikian juga kerjanya, pergi paranormal juga. Atau anak itu artinya adanya tawuran ini, mungkin orang tuanya mungkin biasa menampakkan antara bapak ibunya kelahi depan anaknya. Kelahi itu dimunculkan dari dibuat keluar. Jadi cerminan itu yang tampak. Maka cerminnya ada orang tua. Yang kita lihat adalah bagaimana membentuk generasi itu dari awal. Jadi maka qudwah itu artinya suri teladan itu sangat penting sekali. Kalau saya umpamakan begini, kita mendidik anak zaman sekarang itu ada dalam contoh seperti memandikan kambing, kedua memandikan kerbau, ketiga memandikan kucing. Coba kalau kita memandikan kerbau itu lebih mudah. Kita tarik kerbau bawa ke pinggir kolam, dia akan masuk sendiri. Enak. Orang yang memandikan tak perlu masuk ke dalam, cukup kerbau akan turun. Tapi kalau memandikan kambing, terpaksa kita tarik kambing itu, kita masuk dulu ke dalam air, baru tarik kambing. Begitu. Apalagi memandikan kucing. Memandi kucing ini, kita pegang kucing baik-baik, kita masukkan ke dalam, otomatis kucing ini kan tidak bisa mandi. Otomatis kalau kucing ini, kalau salah kita memandikan, kita akan cakarnya. Begitulah mendidik anak zaman sekarang ini. Ada anak itu mudah, kita tarik, kita ajak, dia masuk, baik kan? Tapi ada yang harus seperti kambing, artinya apa? Kita harus lakukan dulu, baru anak kita ajak. Atau sama-sama, kalau tidak nanti dicakarnya kita. Jadi dalam arti, permisalan itu, beginilah orang tua harus menghadap anak-anak yang akan menjadi generasi akan datang. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Tapi nanti kita mau saksikan dulu nih, teman-teman kita dari Izan Nasyid ya, akan melantunkan sebuah nasyid, dan tetaplah bersama kami. Sekali lagi awali putihnya lembaran hidup ini, tanpa menodainya dengan warna-warni duniawi. Segalanya memang pasti terjadi, tapi waktu yang berlari takkan berhenti. Bahkan kesempatan untuk berbaik hati, hanya penyesalan yang terjadi berulang kali. Iringilah perbuatan buruk dengan yang baik, niscaya pahala akan menghapus dosa, dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Sesungguhnya pintu maaf Allah semesta Allah. Segalanya memang pasti terjadi,
Tapi waktu yang berlari takkan berhenti, bahkan kesempatan untuk berbaik hati. Hanya penyesalan yang terjadi berulang kali. Wow, 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 oh. Iringilah perbuatan buruk dengan yang baik. Niscaya pahala akan menghapus dosa, dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Sesungguhnya pintu maaf Allah semesta Allah. Iringilah perbuatan buruk dengan yang baik. Niscaya pahala akan menghapus dosa, dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Sesungguhnya pintu maaf Allah semesta Allah. Kami dari Indonesia Sezione Pekanbaru. Juventus Club Indonesia Chapter Pekanbaru. Saksikan Liga Italia Serie A hanya di TVRI. Forza TVRI. Forza Inter. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. si Pak. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Terima kasih, saudara, Anda masih bersama kami dalam Penyejuk Kalbu, dan kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai pendidikan melalui akidah, ibadah, dan akhlak. Masih bersama dengan Ustadz HM Ridwan Hasbi LCMA. Kita lanjut lagi ya Ustadz. Ya. Tadi sebelum kita dengarkan nasyid, Ustadz sempat katakan bahwa kita kalau mendidik anak itu seperti memandikan seekor kambing, kerbau, dan juga kucing gitu ya. Itu mungkin sebuah analogi begitu ya Ustadz ya. Nah, apakah ini metode pendidikan seperti yang Ustadz katakan tadi harus disesuaikan dengan kondisi anak Ustadz? Iya. Pertama yang harus kita lihat dari 3 contoh tadi, ini kan mengkiaskan suatu pendidikan dengan bagaimana memandikan. Sebenarnya kita mendidik anak itu kan sama membandingkan anak. Membandingkan itu kan membentuk perubahan dalam dirinya. Baik itu nilai yang kita masukkan dalam dirinya, kemudian berapa karakter yang kita inginkan di dalamnya. Otomatis dalam bentuk secara umum, kita harus melihat kondisi anak itu.
Sebab kita punya anak itu ada yang biasa, baik. Barangkali cukup kita suruh saja, nak silakan sholat, dia sholat dengan sendirinya. Tapi ada anak itu kita harus ajak, kita sholat dulu, kita baca Al-Quran dulu, dia akan ikut begitu. Atau juga kita harus sama-sama. Maka di dalam kehidupan sekarang ini kan banyak orang-orang tua lupa bagaimana mendidik anak. Kadang-kadang dia mementingkan anak itu harus melakukan. Sebagai contoh banyak terjadi. Dia antar anaknya sebelum maghrib ke masjid agar anaknya belajar mengaji di masjid. Ya. Dia antar anaknya pakai sepeda motor ke masjid sholat sebelum maghrib. Maka suruhnya anak turun dan berangkat untuk sholat maghrib. Orang tuanya pulang. Ya. Otomatis nanti ketika Isya orang tuanya datang menjemput anak. Berarti anaknya disuruhnya ngaji, sholat maghrib, berjamaah mengaji, sholat Isya. Orangnya tua pulang. Otomatis dalam pikiran anak, bapak saya tadi kerjanya apa di rumah? Mungkin nonton sinetron. Tapi kalau orang tuanya memberi suri teladan, dia antar anaknya pergi ke masjid, dia ikut juga sholat maghrib di situ, kemudian dia lepaskan anak mengaji dengan gurunya. Nanti sebelum azan Isya dia datang sholat Isya berjamaah, kemudian dibawa anaknya pulang. Ini artinya bapak itu sudah memberi contoh kepada orang tuanya. Tapi sekarang banyak antarkan, jemput. Akhirnya bapaknya, ibunya kata anak, saya saja suruh sholat, saya saja suruh ngaji, orang tua saya nonton sinetron dan lainnya. Ini proses seperti ini harus kita lihat bagaimana peran itu sendiri. Apalagi dalam kehidupan sekarang ada orang tuanya, bapaknya bekerja, ibunya bekerja, semuanya bekerja dari pagi dan sore dan anaknya dibiarkan begitu. Di sini harus berhati-hati. Sebab ada orang tua itu mendidik anaknya dengan uang. Uang ini artinya ketika dia mendidik anak dengan uang, apa yang diinginkan anak kasih, apa yang mau anak kasih. Sehingga uang itulah mendidik anak. Ketika uang mendidik anak tidak akan membawa suatu kebaikan. Maka janganlah kita memberi keinginan anak secara utuh. Tapi coba dibawa anak itu untuk melakukan kehidupan. Contoh yang paling dekat lagi saya katakan. Ketika kita punya anak perempuan mau membeli baju gitu. Kalau kita kasih, dia kata, "Bu, Pak, saya mau beli baju." Kita ambil uang, nih beli baju sendiri. Otomatis dia akan membeli baju sesukanya. Mungkin baju yang modis yang dia inginkan. Berarti kita tidak mengontrol bagaimana baju yang dipakai oleh anak itu menutup aurat. Tapi kalau orang itu bijak, otomatis kamu mau beli baju, yuk kita sama ke pasar. Ketika memilih baju, dia akan atur itu. Oh, baju ini tak boleh, nak. Baju ini terlalu modis, tapi buka aurat. Oh, baju ini yang bagus. Oh, inilah peran kita bagaimana melihat secara kepribadian anak dalam membentuk pendidikan itu sendiri. Jadi memang tidak bisa dilepas begitu saja ya, Ustaz. Nah, tapi kan contoh atau kasus yang banyak terjadi di masyarakat kan bapak ibu bekerja begitu. Anak dengan keluarga, dengan neneknya atau kakeknya, dengan tante, omnya atau bahkan dengan pembantunya. Dalih mereka yang penting kan komunikasi tetap lancar. Sekarang ini ada internet, bisa Skype, terus juga bisa telepon, SMS begitu. Nah, ada tidak sih perbedaan yang sangat jelas gitu, anak yang dibesarkan dekat dengan orang tuanya dengan anak yang kedua orang tuanya bekerja gitu? Kita harus melihat pendidikan itu kan sebuah proses. Proses menyampaikan nilai dan proses membentuk kepribadian. Kalau seorang anak itu kita titipkan pada neneknya, nenek itu boleh dikatakan metode pendidikan yang dia inginkan adalah tahun 60-an. Berarti kita letakkan anak kepada nenek, berarti anak itu akan dididik jauh sekali 60 tahun akan datang, 60 tahun yang lalu. Padahal hidup kita kan membutuhkan 20 tahun akan datang. Berarti otomatis ada pengurangan nilai yang diberikan oleh nenek. Atau dia titipkan kepada pengasuh. Pengasuh ini boleh katakan nilai pendidikan mungkin tamat SMP, tamat SMA, atau tamat SD. Otomatis dia akan mendidik sesuai dengan pengetahuannya tentang pendidikan itu sendiri. Ketika tahap seperti ini, berarti kita meletakkan proses perubahan anak itu lamban. Kalau orang tua itu dalam keadaan kesibukan begitu susah, begitu banyak, sebenarnya proses itu ada. Kesibukan ini kan paling dari pagi sampai sore, malam tidak ada. Tapi perhatian orang tua itu jangan putus.
Maka di sini sekarang kan ada telepon. Ya. Orang tua bisa menelepon, bisa SMS, bisa mengingatkan waktu sholat zuhur, diingatkan dah sholat sholat asar sudah sholat sholat maghrib sudah sholat artinya. Dalam sholat ini nanti akan ada hari-hari tertentu, disitulah orang tua jangan melepaskan anaknya begitu saja. Sekarang kan banyak terjadi, orang tua sibuk, tidak tahu pulang kemana, anaknya pergi warnet, dari sore sampai besok pagi di warnet, dan dia cuek saja. Dan yang penting anak saya tidak melakukan ini di hadapan orang tuanya. Tapi di belakang orang tua belum tentu. Di sini proses orang tua yang cuek, tidak mau memperhatikan anak, itu proses yang sangat bahaya terhadap kehidupan sekarang ini. Jadi sebetulnya bagaimana sih para orang tua mendidik anaknya, Ustadz? Iya, saya bandingkan begini. Rasulullah pernah mengatakan, liyu'addibar rajul waladu khairu min ayatasadqa bis-sa'. Kata Rasulullah, ketika seorang orang tua mendidik anak itu lebih baik daripada dia bersedekah satu sok. Jadi dibandingkan dia bersedekah kemudian dia mendidik anak, itu lebih baik dia mendidik anak bersedekah. Jadi pahalanya lebih besar begitu ya, Ustaz? Karena pendidikan anak ini otomatis dia akan membuat perubahan sikap. Proses membentuk anak akan menjadi generasi yang baik. Maka Islam meletakkan ketika menyuruh sholat gitu. Sholat muru auladakum bisab'in sinin. Ketika anak kalian umur 7 tahun suruh sholat. 7 tahun ini kan dalam kaidah fikih itu tamyiz, bisa membedakan antara baik buruk. Barangkali zaman sekarang mungkin umur 5 tahun sudah harus ada ajak sholat gitu kan. Jadi suruh sholat bukannya sholat tidak, tapi kita ajak dia sholat, kita minta dia untuk mengikuti kita, memperhatikan dan belajar sholat itu sendiri. Kemudian setelah umur 10 tahun itu harus dipaksa lagi gitu. Sampai dia balik harus dipaksa gitu. Artinya apa? Umur 7 sampai ke 10 akan ada 3 tahun. 3 tahun ini kan proses pelatihan. Ketika dia sudah berlatih, otomatis ada pembiasaan. Biasa ini akan membuat dia akan bisa melakukan sholat tanpa berat. Nah ini, otomatis kita mulai daripada akidahnya. Kalau saya mengatakan iman. Iman ini artinya, iman itu adalah pondasi yang kuat dalam anak. Sehingga Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam fitrah. Fitrah ini berarti Rasulullah katakan lagi, orang tuanya lah membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat dia Majusi. Berarti anak lahir dari fitrah, orang tuanya lah dia membuat anaknya menjadi apa gitu, atau menjadi siapa. Kalau orang tua ingin menjadi artis, anaknya bisa. Orang tua menjadi seorang pemimpin bisa, orang tua ingin menjadi anak seorang jadi ustadz bisa. Tapi proses ini diiringi daripada orang tua itu sendiri. Jadi kembali lagi kepada orang tua tentunya sebelum memberikan contoh yang baik, orang tuanya juga harus berbuat baik dulu ya Ustadz ya? Iya, harus berbuat baik. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Ustadz karena Izan Nasyid akan kembali menghibur kita dengan sebuah nasyid yang berjudul apa ya? Bang bang tum paget bang bang tum paget
Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Si Teteh. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Hei, Bung. Pukul aja. Kenapa pukul? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dari dulu mulai masa saya dilempar botol, Pak. Itu kan nggak sengaja. Saya kan yang mau botol. Salah sendiri. Kenapa nggak mau lihat di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah. Jelas kami yang salah. Udah, jangan ribut-ribut. Manu kita, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, Pak. Ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Enggak, Pak. Ya kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ya, saya juga minta maaf karena tidak tahu, Pak. Oke, kami kembali dalam Penyejuk Kalbu dan tentunya kami akan hadir hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti teman-teman dari Izan Nasyid boleh juga ya tanya-tanya sama Pak Ustadz ya. Oke Ustadz, kita lanjutkan lagi Ustadz. Jadi tadi Ya. kalau pendidikan melalui akidah, ibadah, dan akhlak, akidah itu merupakan pondasi ya. Dari Ini nilai-nilai keimanan begitu ya. Ya. Memang harus dikenalkan kepada anak. Sebelum kita ke masalah mengenalkan ibadah kepada anak begitu. Kalau keimanan sendiri sejak kapan bisa kita tanamkan kepada anak-anak nih Ustaz? Ya. Keimanan terhadap anak itu pada hakikatnya ketika anak sudah lahir itu sudah kita kenalkan. Kenapa saya katakan ketika anak sudah lahir? Ketika anak lahir itu diazankan di qomat itu sudah dikenalkan. Proses pengenalan keimanan itu lahir kita kenalkan dengan azan qomat. Otomatis ketika proses selanjutnya anak-anak itu akan tersentuh dengan orang tuanya. Bahkan dalam penelitian sekarang ini, anak yang masih dalam janin pun bisa dikenalkan dengan keimanan. Artinya dengan memutar bacaan Al-Quran, Murotal terhadap ibu yang lagi hamil, itu akan berpengaruh. Walaupun ada penelitian barat itu, lagu ini akan berpengaruh. Lagu-lagu klasik gitu ya. Nanti kalau lagu itu, nanti anaknya akan
berlagu juga nanti ketika lahir. Tapi kalau ayat Al-Quran otomatis akan merangsang kepada anak. Ketika lahir sudah ada. Jadi proses keimanan sudah awal. Kemudian dari nama juga itu akan berpengaruh kepada anak. Sebab dalam agama Islam, nama yang diberi kepada anak itu adalah doa. Jadi kita memberi anak-anak kita namanya Muhammad, ya doa. Kita memberi anak kita Ahmad, doa gitu. Tapi kalau kita membuat nama anak kita nama artis, doa juga. Barangkali orang tuanya ingin menjadi anaknya artis juga. Jadi artinya itu sudah pengenalan awal. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya adalah tingkah laku dan perilaku anak juga itu akan dilihat oleh anak. Orang tua. Orang tua aja, tingkah laku orang tua akan dilihat oleh anak. Jadi kalau orang tuanya sholat, anak akan melihat sholat. Karena pernah terjadi seorang anak itu ketika datang sebuah rumah yang orang itu biasa sholat berjamaah, anak itu bingung, ini apa kalian lakukan ini? Ketika ditanya, pernah nggak kamu lihat orang tua kamu seperti ini? Nggak tahu, nggak pernah katanya. Artinya orang tua nggak pernah melakukan sholat berjamaah di rumah bapak ibunya. Ketika ada dia pergi rumah kawannya, orang-orang di situ melakukan sholat jamaah, dia heran, ini apa dilakukan? Artinya tidak pernah dicontohkan oleh kedua orang tuanya apa tentang ibadah. Salah satu bentuk sholat. Artinya iman ini adalah suatu asas awal. Otomatis asas awal ini bertindak selanjutnya tentang kepada ibadah itu sendiri. Nah, sejak kapan Ustadz kita sudah bisa mengenalkan tata cara ibadah kepada anak-anak? Iya. Tata cara ibadah ini kalau kita melihat daripada hadis Rasulullah mengatakan muru auladakum bisolah wahum abna sinin wadribuhum alaiha wahum abna asyar. Rasulullah mengatakan suruh ajarlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Dan perkeras, wadribuhum. Kalau sebenarnya idribu itu kan memukul. Pukul anak kalian untuk sholat umur 10 tahun. Tapi nanti pemahaman pukul ini kan kita memahami mukul pakai ini, itu kan KDRT zaman sekarang ini. Tapi dalam arti menyuruh ini artinya kita mengajarkan anak itu sholat. Barangkali ketika umur 7 tahun, orang tuanya atau bapaknya atau ibunya pergi ke masjid, ajak anak, yuk kita ke masjid. Artinya dia kenalkan masjid, kenalkan sholat. Gitu ya. Ketika mengaji, yuk kita mengaji. Dia ajarkan alif, ba, ta itu kan. Kemudian ketika sudah umur 10 tahun, ini berarti ini harus pengajaran itu harus sangat tegas, harus diperkuat. Sehingga jangan lagi kalau umur 7 tahun mungkin masih bisa sekali-sekali tinggal begitu kan. Maka ada kemarin sebagai contoh ada orang mendidik anaknya sholat, katanya ketika anaknya kelas 1 SD disuruhnya pilih di antara 5 sholat ini yang harus kamu kerjakan, 1 sholat aja dulu. Ketika sudah umur 2 SD 2 sholat ambil, mungkin kalau zuhur asar zuhur asar gitu kan. Ketika umur 3 SD 3 sholat ambil, harus dilaksanakan 3 sholat. Ketika sudah umur 5 SD berarti dia sudah harus mengerjakan sholat kelimanya. Berarti tidak ada tinggal lagi, ada proses demikian. Tapi kan proses seperti ini kan pro dan kontra. Tapi dalam pendidikan itu sah-sah saja untuk diambil. Selama dalam proses kepada umur 10 tahun, dia sudah harus melakukan sholat dengan baik. Nah, ketika dia sampai tahap balik, tahap yang wajib dia kerjakan, maka disitulah peran orang tua untuk menetapkan kebiasaan anak dalam sholat. Maka biasanya di dalam pendidikan di sini, yang kita inginkan dari sholat itu kan pengaruhnya terhadap diri anak. Sehingga Allah mengatakan inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya sholat itu akan menjauhkan orang dari perbuatan maksiat, perbuatan mungkarat. Kemudian kita tanamkan pada anak ketika dia beribadah, mari dari ibadah itu berpengaruh pada dirinya. Sebenarnya sholat dikiaskan kepada puasa, begitu juga sebenarnya. Kalau sholat umur 7 tahun, puasa juga umur 7 tahun sudah diajar. Ketika umur 10 tahun anak, maka pengajaran puasa itu harus betul ditekankan. Mungkin ketika umur 7 tahun puasanya dalam 1 bulan baru 10 hari gitu. Umur 8 tahun sudah 20 hari. Ketika umur 10 tahun kita harapkan anak itu sudah berpuasa bisa 30 hari. 30 hari. Jadi ketika dia sudah balik, puasa itu sudah akan menjadi biasa dalam kehidupan. Jadi kita kenalkan dulu, kemudian kita latih dan dibiasakan gitu ya Ustadz ya, supaya nantinya mereka lebih disiplin dan juga mereka menjalankannya dengan penuh keikhlasan begitu ya Ustadz ya. Oke, berarti kan kembali lagi ke peran orang tua. Nah, kalau misalnya orang tuanya itu acuh tak acuh, apa sih mungkin ancaman ataupun
ya ancaman dari Allah begitu ya, Iya. untuk orang tua yang membiarkan anaknya besar begitu saja, tidak dididik, tidak dikenalkan dengan ilmu agama gitu Ustaz. Iya. Kalau kita lihat kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya, ini sangat berat. Al-Quran menjelaskan anak itu kan sebuah fitnah. Fitnah ini kan antara dua. Bagaimana fitnah itu yang akan menimpa diri kita, sehingga kita hancur dengan fitnah tersebut. Yang kedua, bisa nggak kita mengendalikan fitnah? Nah, mengendalikan fitnah berarti fitnah itu kita proses sehingga menjadi suatu kebaikan. Suatu sisi, anak itu dalam Al-Quran menjelaskan, anak itu dikatakan dia sebagai perhiasan dalam kehidupan kita. Ya. Orang berkeluarga, dia ingin punya anak, perhiasan. Bahkan tak punya anak pun dia cari anak, gitu. Ya. Angkat anak, kau perlu adopsi anak, kau perlu juga bayi tabung, asal punya anak. Dapatlah sebuah perhiasan. Tapi kadang-kadang ada perhiasan itu juga menjadi cobaan. Sehingga dia dapat perhiasan, menjadi cobaan diri, dia tidak mempedulikan pendidikan. Ada perhiasan itu dia manfaatkan. Sebagai contoh, saya beginikan. Ada orang beli, seorang bapak membeli jam. Jamnya bagus, terbuat dari emas. Ya. Setelah dia beli jam, bawanya ke rumah, kemudian jam ini kan sebuah perhiasan bagi laki-laki. Sampai di rumah diletakkannya di dalam tempat yang bagus, dalam lemari, dan tidak pernah dipakai. Kemudian ada orang beli jam yang sama, kemudian dia pakai kemana-mana dia bawa. Ketika kita tanya, siapa di antara dua orang ini menikmati daripada indahnya jam itu? Otomatis orang yang memakai. Tapi kalau ada orang beli jam yang cantik, bagus, tapi diletakkan di dalam lemari, dia tidak akan merasakan keindahan. Begitulah anak. Anak itu kalau kita biarkan, kita cuek, kita pandang saya, tidak pernah kita didik, maka kita tidak pernah merasakan keindahannya anak. Tapi ketika anak itu kita didik, kita asuh, kita rasakan bagaimana mengasuh anak, mendidik anak sangat susah, disitulah keindahan yang dapat kita rasakan dari adanya anak itu sendiri. Karena kalau sudah pernah menjadi orang tua yang namanya mendidik anak itu sangat berat ya Ustaz. Iya. Mungkin karena, aduh susah banget sih diurus, udahlah dibiarkan begitu aja begitu. Iya. Ini yang paling berat. Sehingga Rasulullah mengatakan, innallaha sa'il kulla ra'in ammastar'ah hafiza amduya hatta yas'alu rajul an ahli baitihi. Rasulullah mengatakan setiap orang itu bertanggung jawab kepada apa yang dia pimpin. Sampai dikatakan apakah dia memperankan dirinya dalam memimpin atau mendidik atau tidak. Sampai akan ditanya tentang keluarganya. Artinya sampai kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, apakah dia sudah bertanggung jawab tidak. Berarti kalau orang tua tidak mendidik anak dengan baik, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak nanti dia ketika di hadapan Allah, ketika ditanya Allah, "Kenapa kamu ini?" "Saya tidak pernah didik orang tua." Orang tua akan ditanya. Tapi kalau orang tua pernah mendidik anaknya, mengasuh anak, kemudian anaknya hancur, berarti orang tuanya sudah lepas, gitu. Kan bisa saja orang tuanya masukkan SD, masukkan ke madrasah diniyah awaliyah, kemudian dia ajarnya, kok setelah dewasa dia ke umur 20 tahun dia rusak gitu. Itu berarti itu karakter anak itulah yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang lain. Tapi pendidikan ketanggung jawab orang tua sudah selesai sebenarnya. Yang penting orang tua sudah menjalankan kewajibannya dan tanggung jawabnya begitu ya. Iya. Oke, nah Ustadz sekarang kita lihat kondisi saat ini gitu ya, tidak sedikit dari anak-anak yang mulai beranjak dewasa atau ABG gitu ya, anak baru gede gitu. Banyak di saat-saat jam menjelang azan maghrib gitu, mereka masih nongkrong-nongkrong di kedai-kedai gitu ya. Nah terus banyak dari kita yang membiarkan begitu saja tanpa mengingatkan mereka untuk sholat atau ayolah pulang kembali ke rumahnya masing-masing begitu. Takutnya nanti malah ketika anaknya dikasih tahu, walaupun bukan anak kita gitu, takut orang tuanya marah ke kita. Udahlah daripada nanti kita berantem, udah biarin aja anak-anak orang gitu. Sebetulnya tindakan seperti itu bagaimana Ustadz? Salah atau memang sudah kewajiban kita untuk mengingatkan walaupun dia bukan anak kita? Pertama, barangkali saya melihat nih ku anfusukum ahlikum narah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu pertama. Jadi kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang kedua, kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, artinya mengajak pada kebaikan, menjauhkan dari kemungkaran. Maka apabila kita melihat ada anak-anak di sekitar kita, kok ini keluar dari jalur yang benar, barangkali sebagai pertanggungjawaban diri kita kepada Allah SWT, orang ini perlu diajar. Artinya kita tunjukkan dengan bahasa yang bagus. Gitu. Nah, karakter itu adalah sebagai
memperankan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita cuek, berarti kita akan dipertanya, kenapa kamu cuek ketika suatu kemungkaran ada di hadapanmu? Sehingga disinilah salah satu sahabat pernah datang pada Rasulullah, dia mengatakan, anuhlik wa nahnu solihun. Apakah kami bisa binasa di antara kami ada orang soleh, orang yang ahli ibadah? Rasulullah mengatakan, iza kasrul khabas. Ketika perbuatan maksiat itu menyebar dan orang-orang soleh sibuk dengan dirinya dan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya melihat peran awalnya adalah orang tua. Barangkali ketika ada orang memperankan amar ma'ruf nahi munkar kepada anak kita, kita harus terima. Sebab ketika anak kita biarkan saja, otomatis anak itu akan dididik oleh lingkungan. Karena zaman sekarang banyak orang tua itu banyak menyerahkan pendidikan kepada anak, kepada sekolah. Padahal dalam pendidikan sekolah itu kan waktunya hanya sempit dan singkat. Apalagi dalam pendidikan agama itu hanya sekitar 2 atau 3 jam saja seminggu. Sedangkan pendidikan karakternya itulah orang tua yang harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Ustaz, kita harus break lagi ya, karena kita akan nikmati kembali Izan Nasyid yang akan membawakan nasyid berjudul Suara Hati. Perjalanan berliku jadi sebuah ujian, keindahan berlalu bagian kehidupan. Sedih dan bahagia akan selalu dirasa, pertengkaran persahabatan akan selalu ada. Ku bersujud hanya padamu, ku berdoa hanya padamu. Cahaya ilahi menjadi harapan, ilahi Rabbi, ku mohon ampunan. Cinta hakiki menjadi pilihan, Allahu Rabbi, Allah. Allah.
ujian. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Si PT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV di... Betul. Dari sekarang. Tahu. Hei, Bung. Pukul aja. Kenapa pukul? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dari dulu mulai masa saya dilempar botol, Pak. Itu kan nggak sengaja. Saya kan yang mau salah sendiri. Kenapa nggak mau lihat di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah. Jelas kami yang salah. Udah, jangan ribut-ribut. Malu kita, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, Pak. Ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Ya, saya juga minta maaf karena tidak tahu, Pak. Baik, kami lanjutkan kembali penyejuk kalbu dan sebelum saya bertanya kembali dengan Ustadz, saya mau kasih kesempatan dulu nih buat teman-teman dari Izan Nasyid ya. Ini boleh tahu dari kampus mana nih? Campur-campur, kayak es campur dong. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita, silakan. Ya, jadi ada yang ditanyakan. Jadi ketika orang tua kan menginginkan pendidikan anaknya itu pendidikan yang terbaik gitu. Ya. Nah, saking pengen terbaiknya, orang tua itu menginginkan anaknya untuk homeschooling alias sekolah di rumah gitu kan. Nah, bagaimana homeschooling ini dalam perspektif dan pandangan Islam, Ustaz gitu? Baik, itu saja ya. Ya. Oke, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekolah rumah ini kan ada berapa sisi positif dan negatif. Biasanya orang tua itu melihat kalau anak itu sekolah di rumah, berarti dia akan bisa dikontrol. Siapa kawannya, siapa temannya, bagaimana bentuk lingkungan, dan dia bisa membentuk sebuah lingkungan. Tapi dalam segi negatifnya, anak ini otomatis bergaulnya akan berkurang, kemudian untuk melihat sekitar tingkah laku sekitarnya dia kurang memperhatikan, sehingga dia tidak bisa membandingkan apa yang ada dengan yang terjadi kayak gitu. Tapi dalam konsep agama, apapun yang dilakukan oleh orang tua ini tidak diinginkan dalam arti keinginan orang tua saja tanpa melihat pada realita daripada anak. Tetap harus kita lihat keinginan orang tua dilihat juga dari realita daripada kehidupan sekarang. Otomatis bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai, kemudian proses perubahan sikap dan tingkah laku anak itu juga bisa dikontrol dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam secara utuh tidak jadi suatu persoalan. Selama orang tua itu bisa mempola beberapa bentuk pendidikan itu sehingga anaknya bisa menjadi anak yang baik, apalagi dalam arti
keilmuannya, iman dan akidahnya juga baik. Mungkin juga ada kekhawatiran orang tua menitipkan anaknya belajar di sekolah, karena kan kalau kita dengar berita saat ini cukup mengerikan Ustadz ya, terjadi pelecehan seksual pada anak-anak di usia